Alhamdulillah, terima kasih kepada Saudara Faza yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran akan membawa keberkahan pada acara kita pada sore hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian acara selanjutnya ialah sambutan dari Ketua, yaitu Muhammad Ridwan Fatur Rahman. Kepada Saudara Ridwan, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, cek suaraku udah terdengar dengan jelas. Sudah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kita, Tuhan yang senantiasa memberikan kita nikmat. Bahkan hingga hari ini kita masih dapat diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat berkumpul yang semoga akan memberikan keberkahan bagi kita, kebermanfaatan bagi kita, dan juga ada nilai esensi yang sangat tinggi bagi diri kita ataupun untuk umat Islam secara umumnya. Kemudian salawat serta salam tak lupa senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita. Beliau adalah Nabi Muhammad SAW. Semoga atas salawatnya kita kepada beliau menjadi salah satu pengantar kita untuk bertemu dengan beliau dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk teman-teman semua, alhamdulillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini kita akan melaksanakan sebuah acara berupa edukasi dan diskusi online, yang mana ini tujuannya kita sama-sama belajar dan teredukasi gitu ya terkait masalah Kepalestinaan, karena mungkin ya kita sudah sepatutnya sebagai seorang muslim aware dengan adanya masalah-masalah seperti ini yang kurang lebih di sana akan ada banyak hubungannya gitu ya dengan urusan-urusan dengan umat Islam ataupun dengan umat muslim secara khususnya. Maka dari itu harapannya dengan adanya edukasi dan diskusi online terkait peran pemuda dalam membela Palestina ini, kita menjadi lebih mengerti urgensi kita sebagai seorang muslim dan seorang pemuda dalam membantu saudara kita di Palestina, dan juga menjadi salah satu semangat bagi kita untuk sama-sama berjuang membebaskan dan juga menolong saudara-saudara kita di Palestina sana. Semoga kegiatan kita pada sore ini bermanfaat mungkin dan juga memberikan semangat bagi teman-teman untuk dapat membantu saudara kita di sana. Mungkin dari saya cukup sekian. Apabila salah kata, salah ucap, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kepada MC atas waktu yang diberikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Ridwan Fatur Rahman atas sambutannya. Dan sebelum memasuki acara inti kita, teman-teman, saya ingin menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama adalah peraturan dalam acara ini, teman-teman. Yang pertama, acara akan dimulai dari pukul 16.00 sampai 17.15 WIB. Peserta dapat bergabung pada ruang Zoom 15 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, penyampaian materi akan dimulai dari pukul 16.10 hingga 16.50 WIB. Mohon ketika penyampaian materi berlangsung, peserta tidak mengirimkan pertanyaan terlebih dahulu. Yang ketiga, sesi tanya jawab akan dimulai pukul 16.55 sampai 17.10. Adapun yang ingin bertanya, dimohon untuk mengirimkan izin bertanya terlebih dahulu pada fitur chat Zoom. Peserta hanya boleh bertanya setelah dipersilakan oleh moderator. Apabila sudah dipersilakan, peserta dapat bertanya lewat kolom chat atau on mic langsung. Yang keempat, peserta diharapkan mengganti nama dengan format asal instansi underscore nama peserta. Yang kelima, selama acara berlangsung, peserta dimohon untuk menonaktifkan mikrofon dan menyalakan kamera dengan menggunakan virtual background yang telah disediakan. Kemudian yang keenam, dilarang memotong pembicaraan baik pembicara, moderator, atau peserta yang lain. Kemudian kepada teman-teman diharapkan bisa mengisi kolom presensi ya teman-teman. Linknya sudah dikirim oleh panitia. Baik, mungkin kita tunggu beberapa menit Ustadz kita datang. Oke, sembari menunggu Ustadz datang, teman-teman saya ingin sedikit bercerita tentang Edison ini.
akhir-akhir ini kita telah mendengar bahwa Israel itu kembali menggempur Palestina ya teman-teman dengan bom dan rudal-rudalnya. Tercatat ada sekitar 145 orang warga Palestina tewas dan ratusan orang terluka. Jumlah korban ini akan terus bertambah seiring berjalannya agresi militer Israel terhadap warga Palestina. Nah, jika hal ini terus berlangsung tanpa penyelesaian, maka bisa dikatakan Palestina akan habis ya teman-teman. Bagi umat Muslim kita, Palestina mempunyai kedudukan yang sangat penting. Salah satunya karena di dalamnya terdapat Masjidil Aqsa yang sempat menjadi kiblat umat Muslim dalam sholat sejak diwajibkannya sholat pada malam Isra dan Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun ke-10 kenabian, tepatnya 3 tahun sebelum peristiwa hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tercantum dalam surah Al-Baqarah, yang artinya dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu sekalian berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya. Agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku saja. Dan agar kusempurnakan nikmatku atasmu. Dan supaya kamu mendapat petunjuk. Nah, selain itu, Palestina merupakan satu dari 3 kota yang diagungkan dalam Islam ya teman-teman. Kota pertama yang diagungkan dalam Islam adalah Mekkah, lantaran di sana ada Masjidil Haram, kemudian Madinah, lantaran Masjid Nabawinya, dan yang ketiga adalah Al-Quds yang dimuliakan karena Masjidil Aqsa. Al-Quds sebagai wilayah yang ada di sekeliling Masjidil Aqsa adalah tempat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman, sedikit pembukaan, sedikit storytelling dari saya. Mungkin kita tunggu beberapa menit lagi teman-teman sebelum ustaznya datang. Mohon ditunggu ya teman-teman, sepertinya masih ada kendala. Nah teman-teman, sebelum kita masuki acara inti kita, saya ingin memperkenalkan pembicara kita ya teman-teman. Beliau adalah Ustadz Akmal Syafril ya teman-teman. Mungkin pada panitia bisa di share screen CV beliau. Oke, terima kasih. Nah, Ustadz Akmal Syafril teman-teman. Beliau merupakan penulis lepas, seorang blogger juga, pemerhati isu-isu pemikiran Islam, sejarawan, pelayan para dai, aktivis Islam tanpa ijil, kepala sekolah pemikiran Islam, aktivis aliansi cinta keluarga, kemudian pembina Halaqah Anak Minangkabau. Nah, beliau itu ada banyak sekali prestasinya teman-teman. Yang salah satunya adalah menerima beasiswa dalam program kaderisasi ulama Baznas DDII Angkatan Pertama 2007. Beliau juga merupakan penulis sejumlah buku, antara lain Islam Liberal 101, Buya Hamka, Antara Kelurusan Akidah, dan
pluralisme Islam liberal, ideologi delusional, dan sebagainya. Kemudian juga tulisan-tulisan beliau pernah dimuat di Surat Kabar Republika, Majalah Hidayatullah, Majalah Al-Intima, dan sebagainya. Lalu beliau juga aktif sebagai pembicara untuk tema-tema seputar pemikiran Islam ya teman-teman, tentang pemikiran perang pemikiran atau Ghazul Fikr, Islam liberal, pluralisme agama, sejarah, biografi Buya Hamka, dan lain-lain. Masya Allah sekali ya teman-teman, kita dibersamai oleh pembicara yang luar biasa lah dari profil dan prestasi-prestasinya. Baik, sepertinya Ustadz kita sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz Akmal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik teman-teman, berhubung Ustadz Akmal sudah hadir, maka sesi berikutnya yaitu sesi pemaparan materi bisa kita mulai. Kepada Ustadz Akmal, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin. Amma ba'. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang paling utama, nikmat iman dan Islam, nikmat ukhuwah, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam kajian dan diskusi kita pada sore hari ini. Yang diminta dari panitia kepada saya adalah kita membahas tentang pemuda yang mengambil peran dalam membebaskan Palestina. Ya. Pastinya sebelum kita mengambil peranan, ya, yang paling penting sebenarnya itu adalah pengetahuan, gitu ya. Jangan sampai kita masih ada keraguan lagi bahwa Palestina harus merdeka. Kalau kita masih punya keraguan, kita mau bergerak kemana? Ya, apakah kita akan bergerak atau tidak, gitu ya? Karena sekarang perkembangan yang paling menarik dari tahun 2021 ini, ya, dari perkembangan masalah Palestina di tahun 2021 ini adalah, kalau menurut saya nih, adalah munculnya orang-orang yang tidak malu-malu lagi membela Zionisme di Indonesia. Ya, ada dua kelompok sekarang nih, yang membela Zionis dan yang menyerang para mujahid, yang menyerang dalam hal ini terutama sekali Hamas, gitu ya. Nah, dua-duanya sama aja kalau menurut saya, gitu ya, sama aja ujungnya, gitu ya. Bayangkan Indonesia lagi mengusir Belanda dari tanah airnya, lalu Anda membela Belanda atau Anda menyerang para gerilyawan Indonesia, ya sama aja. Ya, artinya sama-sama tidak simpatik kepada Palestina sebenarnya. Sama-sama tidak bermanfaat bagi Palestina. Ya, walaupun ada yang mengatakan saya dukung Palestina kok, tapi saya nggak dukung Hamas, gitu ya. Itu sama aja sebenarnya. Masalahnya yang berjuang sekarang terutama Hamas. Ya, kemarin terutama ketika terjadi Gaza dan Tel Aviv saling menembakkan roket, gitu ya. Ya, Gaza itu adalah tempat di mana Hamas diisolir. Ya, teman-teman harus tahu apa yang terjadi tahun 2008 kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan nggak salah ya, 2008 atau ya sekitar 2008 atau 2006, saya lupa ya. Ada pemilu di Palestina dan yang menang itu Hamas. Ya. Jadi Hamas itu bukan organisasi yang baru kemarin muncul ya, tapi dia menang. Ya, dan 60% rakyat Palestina tuh milih Hamas. Tapi seperti biasa Barat nggak suka, ya, kemudian yang dia tidak sukai digulingkan, ya, kemudian diisolir di Gaza. Jadi Gaza itu ya bisa dikatakan Hamas, gitu ya, nggak, bukan yang lain, gitu. Di situ kekuasaan Fatah hampir tidak ada, bisa dikatakan begitu ya. Memang tidak ada, gitu ya. Memang mereka tidak, karena wilayah Gaza sampai tepi barat itu diisolir, dipisahkan, gitu ya.
Jadi nggak mungkin, kalaupun ada simpatisan Fatah di Gaza, maka dia nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, pasti yang berkuasa di Gaza itu adalah Hamas, ya. Sementara yang mengendalikan tepi barat adalah Fatah, ya. Di antara itu masih ada kelompok-kelompok yang lain di Palestina tentu saja gitu ya. Eh, di luar Hamas dan Fatah tapi tidak terlalu besar, ya. Nah, yang penting sekarang ini adalah pengetahuan buat teman-teman semua, buat para pemuda Indonesia ya, supaya kita bisa yakin dengan siapa yang kita bela gitu ya. Supaya kita tahu kita mesti bersikap seperti apa, ya. Mungkin saya akan share screen sebentar. Oh, belum bisa share screen nih kayaknya nih. Oh, nggak ada ini ya, nggak ada co-host ya, nggak apa-apa ya. Ya udah. Jadi kalau menurut saya itu ada 3 hal yang menyebabkan kenapa orang-orang kenapa sekarang ini ada perkembangan gitu ya, ada perkembangan di mana orang tuh ragu-ragu mau bela Palestina apa enggak gitu ya. Ya ada 3 hal ya. Yang pertama adalah kita lupa sama sejarah. Ya, simple aja gitu. Kita lupa sama sejarah. Lupa sama sejarah tuh jelas dari judul-judul artikel, judul-judul karangan yang dibuat orang, yang dari diskusi yang terjadi di dunia maya, kosakatanya ya, dari kosakata yang mereka gunakan itu jelas bahwa mereka lupa sama sejarah. Ya. Termasuk juga beberapa panitia ketika mengundang saya untuk bahas Palestina, kadang-kadang pilihan katanya sendiri menunjukkan bahwa mereka salah. Ya, contohnya apa pilihan katanya? Konflik Israel Palestina. Berarti yang menggunakan istilah konflik ini tidak tahu bahwa konteksnya adalah penjajahan bukan konflik, ya. Bukan konfliknya. Jadi kalau konflik itu ada 2 negara sedang bertempur dan dua-duanya punya kepentingan, dua-duanya punya tuntutan gitu ya. Sementara yang dalam kasus ini ya, legalitas Israel itu yang kita pertanyakan. Apakah legal mendirikan negara di sebuah negara milik orang lain? Gitu ya. Apakah legal? Kalau kita mau mengatakan itu legal, maka Hindia Belanda harus kita akui sekarang. Kita harus kembalikan negara kesatuan Republik Indonesia, kita kembalikan menjadi Hindia Belanda. Kenapa? Karena harus kita katakan legal bahwa Belanda tuh bikin negara di Indonesia, di Nusantara. Ya, harus dibolehkan. Ya. Nyatanya kita dulu melawan. Nyatanya dulu kita dalam posisi persis seperti rakyat Palestina sekarang. Jadi bukan konflik namanya, ya. Bukan perebutan wilayah, bukan perebutan wilayah, tapi ada satu kelompok di mana wilayahnya dirampas begitu saja dan mereka ingin kembali. Mereka ingin tanahnya dikembalikan, ya. Kemarin ada narasumber di saya sebut aja namanya gitu ya. Saya lupa sebenarnya namanya siapa ya. Tapi narasumber di acara podcastnya Deddy Corbuzier lah gitu ya. Kalau Deddy Corbuzier kita hafal gitu ya. Narasumbernya nggak tahu siapa gitu ya. Ya yang penting saya ketawa-ketawa ngedengernya gitu ya. Ketika dia bilang, ini udah susah mas, udah nggak bisa dipapain lagi. Kenapa? Konfliknya udah lama ya, 1948. Ya, itu udah salah gitu ya. Pertama, 2 kesalahan di situ. Pertama, kata siapa konflik dimulai 48. 48 itu pendirian negara ilegal Israel. Konflik sebenarnya udah dimulai dari 1917. Karena 1917 itulah saatnya oh udah bisa share screen ya, maaf ya. Jadi saya selesaiin dulu kalimat saya gitu ya. 1917 itulah saatnya ketika apa, ketika Liga Bangsa-Bangsa, dulu sebelum ada PBB namanya Liga Bangsa-Bangsa ya, mereka menyerahkan Palestina dan Jordania kepada Inggris ya. Tiba-tiba wilayah dari Daulah Utsmaniyah yang kebetulan waktu itu memang kalah dalam Perang Dunia Pertama gitu. Tapi kan kalah dalam perang bukan menjadi justifikasi bahwa tanahnya boleh dibagi-bagi kan? Ya. Karena kalau justifikasi kayak begitu, apakah lantas kita katakan oh Aceh kalah perang kalah perang dulu, maka tanah Aceh boleh bagi-bagi? Nggak boleh begitu. Ya tetap kita katakan Belanda itu zolim, Belanda itu salah gitu. Walaupun menang, ya. Nah ini masalah filsafat lagi kan lagi-lagi gitu ya. Anda berpihak pada kemenangan, pada kekuatan atau pada kebenaran. Ya. Kadang-kadang yang salah itu yang kuat. Ya, kata siapa yang salah selalu kalah gitu. Ya eventually pada akhirnya yang salah tuh pasti kalah. Ya, pada akhirnya, tapi ada momen-momen di mana yang salah tuh menang. Ya, kayak misalnya Hitler itu sebelum jatuh tahun 45, tahun 43 gimana? Digjaya.
ya, dahsyat sekali kekuasaannya gitu. Kalau kita bicara tahun 43, wah Hitler ini adalah pemimpin Eropa yang apa? Yang punya legalitas gitu, yang bisa punya justifikasi untuk jadi penguasa Eropa gitu. Apakah kata-kata itu benar? Tetap aja salah gitu ya. Jadi zolim walaupun dia menang tetap aja zolim gitu. Tetap aja salah gitu, ya. Dulu saya ingat banget waktu saya masih kuliah kayaknya, kuliah S1 ya, masih suka baca komik gitu ya. Saya ingat banget satu-satunya filosofi yang paling tinggi dari komik Samurai X gitu ya. Seingat saya adalah ketika si Kenshi itu mengatakan pada muridnya, kata muridnya kan gini, kan kita menang guru, berarti kita benar dong. Kata Kenshi, ya kalau yang menang itu pasti benar, maka hidup kita akan simpel sekali. Wah itu menurut saya itu filosofi paling top gitu ya. Kata siapa yang menang itu benar. Ya. Nah, kalau Anda mengatakan yang menang itu benar, maka wajar Anda sekarang pro Zionis. Wajar, gitu ya. Wajar. Maka seharusnya dulu Anda pro Belanda gitu ya. Maka Anda harus pro ya semua yang zolim Anda pro lah gitu ya. Berarti Anda going where the wind blows saja. Ya, filosofinya begitu. Kalau dia lagi menang, gue dukung dia. Kalau dia lagi kalah, gue nggak dukung dia lagi gitu ya. Ya, ya orang kayak gitu apa menariknya sih gitu. Apa menariknya gitu, siapa yang menulis sejarah tentang orang yang, going where the wind blows gitu ya, kemana angin bertiup dia ikutan gitu. Ya, tapi kalau kita fokus pada kebenaran gitu ya, maka kebenaran itu nggak berubah, ya tidak berubah. Walaupun Pangeran Diponegoro ditangkap dan dibuang ke Makassar, tapi dia benar dan Belanda tetap salah. Nah gitu ya, nah kita lebih fix dengan pernyataan itu. Dan Islam kalau menurut saya sesuai dengan logika itu, logikanya logika nilai, ya. Oleh karena itu walaupun Hamzah radhiyallahu anhu terbunuh di perang Uhud dan jenazahnya dihinakan gitu ya, dadanya dicongkel, jantungnya diambil, dikunyah, dilepehin lagi ya dia, kan brutal sekali gitu ya. Hamzah tuh nasibnya seperti itu. Makanya Rasulullah SAW begitu melihat jenazah beliau bersedihnya bukan main gitu ya. Tapi ternyata keadaan beliau di sisi Allah itu tidak hina. Malah beliau jadi sayyidus syuhada, jadi penghulunya para syuhada. Ya, kalau kita meyakini kebenaran gitu ya, maka kita nggak akan mendukung hanya pada yang menang saja, gitu ya. Nah, kalau kita lihat masalah masalah Palestina ini bukan dimulai dari 1948. Tadi saya kembali ke narasumbernya Deddy Corbuzier ya gitu ya. Dia bilang ini masalahnya udah nggak bisa nggak bisa diselesaikan dengan gampang lagi, udah terlalu rumit mas gitu ya katanya ya, terlalu lama udah 1948 gitu ya. Pertama salahnya di mana? Pertama bukan 1948, 1917 ya. Kedua ya dia salah kalau mengatakan karena udah lama jadi udah lupakan aja lah. Udah bagi dua aja tanahnya gitu ya. Anda salah, kenapa? Kalaupun 1917 kita ambil sebagai titik awal ya, sekarang 2021 berapa lama jaraknya berarti 104 tahun. Baru 104 tahun, Bos. Kita Indonesia dulu 300 tahun masih minta merdeka juga. Kita 300 tahun dijajah nggak lupa bahwa kita harus merdeka. Dan kita nggak lupa Belanda itu yang salah dan kita yang benar dan yang benar itu harus merdeka. Ya, nggak lupa kita. Ya, kenapa Anda pikir orang Palestina sudah lupa rasanya merdeka? Kata siapa? Ya, dan kenapa mereka harus lupa? Ya, kenapa harus lupa? Baru 100 tahun. Kita 300 tahun. Ya. Jadi nggak ada alasan untuk kita mengatakan ini terlalu lama gitu ya. Ya, perampokan walaupun sudah lama ya harus dikembalikan haknya. Ya. Kalau orangnya udah nggak ada ya kembalikan pada hak ada ahli warisnya misalnya gitu ya. Di mana-mana kan begitu, nggak ada ceritanya kejahatan karena udah lama ya udahlah maaf-maafan aja gitu ya. Enak banget gitu ya. Nggak bisa ya. Apalagi yang sifatnya pemalsuan sejarah gitu ya, maka kebenaran harus ditegakkan supaya orang tahu siapa yang salah, siapa yang benar ya. Mentang-mentang udah 100 tahun ya kak pura-pura lupa aja siapa yang salah gitu, nggak usah mikirin lagi ya, nggak fair cara kayak begitu dan tidak normal kalau menurut saya gitu ya, ada orang berpikir seperti itu. Ya ini sebuah presentasi yang udah pernah saya bawakan di beberapa tempat, tidak khusus untuk bahasan hari ini sebenarnya gitu ya. Jadi ada beberapa beberapa bahasan yang bisa beririsan dengan kita bahas sekarang gitu ya. Kenapa umat Islam menganggap Palestina itu penting gitu ya, karena di situ ada Masjid Aqsa, simpel aja ya. Masjid Aqsa itu disebutkan dalam Al-Qur'an, maka pasti kita muliakan ya. Kata Rasulullah SAW, Masjidil Haram itu bangunan
masjid pertama yang dibangun di muka bumi. Nah, itu Masjidil Haram. Artinya masjid itu artinya tempat beribadah ya, bukan masjid dalam pengertian seperti yang kita pahami gitu ya. Kalau kalau sekarang Masjidil Haram itu kan ada masjid, ada ruangannya gitu ya. Kalau dulu kan nggak ada. Kalau dulu kan cuma Ka'bah dan sekitarnya. Itu namanya Masjidil Haram ya. Nah, Masjidil Haram tuh dan tapi kalau dipikir ya, emang esensi masjid kan itu. Ya kan ada orang berpikir masjid itu harus ada bangunannya, harus ada atapnya, harus ada menaranya, ada kubahnya. Tidak, masjid itu artinya tempat bersujud. Tempat bersujud itu yang paling esensinya apanya? Lantainya. Karena di lantai kita bersujud. Ya, harus nggak ada atapnya? Nggak mesti juga. Dulu Masjid Nabawi nggak ada atapnya. Ya, tapi kalau di Indonesia memang tidak visible ya bikin masjid tidak beratap ya, karena sering hujan. Kalau di Madinah bikin masjid gak beratap ya, sampai sampai hari ini pun Masjid Nabawi ada tengah-tengahnya bolong gitu ya, dan nggak masalah karena hujannya sekali sekali berapa bulan, jarang sekali gitu ya. Sekali hujan juga gerimis-gerimis aja gitu biasanya gitu ya. Jadi nggak masalah. Ya. Nah, yang pertama dibangun tuh Masjidil Haram, kemudian 40 tahun kemudian Masjidil Aqsa. Siapa yang bangun? Nabi Adam alaihissalam. Di kemudian hari ditinggikan lagi fondasinya oleh siapa? Oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam salah satu anaknya tinggal di kota Mekah, salah satu lagi tinggal di Al-Quds gitu ya. Yang satu membina Masjidil Haram, satu membina Masjidil Aqsa ya. Ketika Rasulullah SAW diutus, pertama-tama kita kiblatnya ke Masjidil Aqsa, kemudian pindah ke Masjidil Haram. Ya, lalu kemarin di akun di sosial media TikTok gitu ya, tiba-tiba ada seorang waria gitu yang mengatakan bahwa udahlah kita relakan saja Palestina diambil sama orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena dulu Rasulullah SAW juga merelakan Masjidil Aqsa udah nggak jadi kiblat kita lagi gitu ya. Ya. Ini orang salah paham, namanya juga waria gitu ya. Ya, dia salah paham tentang dirinya sendiri, apalagi soal Masjidil Aqsa gitu ya. Jadi kita tuh dulu berkiblat kepada Masjidil Aqsa, tapi Masjidil Haram tetap kita muliakan. Maka sekarang ketika kiblat kita ke Masjidil Haram, kenapa Masjidil Aqsa harus kita tinggalkan? Enggak begitu logikanya gitu ya. Justru orang Islam itu membedakan dirinya dari orang-orang ahli kitab, dari orang Yahudi dan Nasrani dengan cara apa? Ya, teman-teman tadi sudah saya ceritakan kan, pertama Nabi Adam alaihissalam membangun keduanya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam membina keduanya, ya ditinggikan lagi gitu ya. Itulah agama yang benar. Agama yang benar, ya agama Allah gitu. Kalau Anda mengikuti agama Allah yang benar, maka Allah menghendaki ada dua basis dakwah, yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Yang mana kiblatnya terserah Allah. Kalau Allah bilang Masjidil Aqsa ya Masjidil Aqsa. Kalau pindah ke Masjidil Aqsa ya pindah Masjidil Haram, beres gitu. Itu nggak penting. Toh kiblat itu bukan di situ tempat Allah kan? Ya, nggak ada orang orang Islam mengatakan kita sujud ke arah Ka'bah. Kenapa? Karena Allah ada di Ka'bah. Ya, nggak ada orang bilang kayak begitu. Karena Ka'bah itu batu yang eh, sakti mandraguna, nggak ada yang bilang kayak begitu. Ya, ketika teman-teman pernah lihat ketika mencuci kain penutup Ka'bah nggak? Apa yang dilakukan? Orang naik ke atas Ka'bah. Kalau Ka'bah itu tempat Allah, nggak mungkin ada yang berani naik ke atasnya. Nyatanya dia batu, dia bangunan. Ya bangunan bukan berarti boleh kita hinakan, nggak boleh gitu ya. Tapi bukan berarti dia dia juga punya kekuatan yang luar biasa, dia adalah Tuhan kita, bukan. Ya itu hanya tempat patokan tempat kita bersujud aja. Sujud kita ke arah situ. Di seluruh dunia sujud kita ke arah situ. Ya, ke arah situ. Itu aja penanda aja. Maka ketika pindah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram gak masalah. Ya. Nah, kalau kita mengikuti agama Allah yang benar, bukti bahwa kita punya komitmen yang benar terhadap agama Allah adalah kita memuliakan dua-duanya. Itu bedanya kita sama ahli kitab. Yahudi dan Nasrani tidak pernah mempedulikan Masjidil Haram. Ya, padahal Nabi Adam alaihissalam membangun keduanya, Nabi Ibrahim alaihissalam memuliakan keduanya. Dan Nabi Adam alaihissalam, dan mereka mengakui Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Anehnya mereka tidak memuliakan kedua basis dakwah tadi. Ya itu bedanya gitu. Ya. Kalau orang Islam enggak, dua-duanya kita muliakan. Sampai akhir zaman dua-duanya akan kita bela. Itu tandanya kita penerus Nabi Ibrahim alaihissalam yang sah, bukan mereka. Ya, yang salah kaprah. Sekarang ada istilah Abrahamic faith gitu ya. Agama-agama Ibrahim, seolah-olah Nabi Ibrahim alaihissalam punya 3 agama, bukan. Yang 2 itu bukan penerus nama agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau mereka berpendapat demikian silakan. Itu masalah, itu keyakinan mereka. Kita nggak akan gugat. Tapi orang Islam tidak boleh percaya itu. Orang Islam hanya mengatakan satu milah Ibrahim, yaitu Islam. Ya, buktinya apa? Buktinya kita memuliakan 2 basis dakwah tadi. Ya,
Ya, teman-teman tahu kan ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, di Madinah tuh udah banyak orang Yahudi, tapi nggak ada satupun yang menziarahi Masjidil Haram di Mekah. Ya, nggak ada satupun. Kalau sekarang ya nggak bisa karena sudah dijadikan tanah suci, nggak boleh orang kafir masuk di dua kota tersebut. Tapi dulu-dulu nggak ada yang larang. Ya. Dan ketika menjelang perang Ahzab itu kan orang Yahudi yang terusir dari Madinah itu datang ke kota Mekah dan nggak ada yang larang. Jadi Arab jahiliyah itu nggak melarang orang Yahudi datang ke kota Mekah. Dan mereka tahu Masjidil Haram itu didirikan oleh Nabi Adam alaihissalam, ditinggikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi nggak tergerak hatinya memuliakan Masjidil Haram. Kenapa? Karena mereka Bani Israel, mereka merasa keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam itu anak Nabi Ishak alaihissalam. Mereka nggak peduli warisan Nabi Ibrahim alaihissalam yang lewat jalur Nabi Ismail alaihissalam. Mereka merasa karena mereka keturunan Ishak alaihissalam, maka mereka lebih hebat daripada yang lain. Tapi kita kan bukan agama keturunan. Ya, itu bukti bahwa kita lah pewaris para nabi yang sesungguhnya. Jadi teman-teman harus tahu kenapa kita ini ngotot banget bela Palestina, bela Masjidil Aqsa. Nah itu kan Masjidil Aqsa, kenapa Palestina juga dibela? Karena siapa lagi yang kita harapkan memuliakan Masjidil Aqsa kalau bukan orang Palestina? Ya, kan nggak mungkin orang Indonesia disuruh memuliakan Masjidil Aqsa, suruh memelihara maksudnya, kita memakmurkan gitu ya. Tiap hari memakmurkan di sana. Ketua DKM Masjidil Aqsa adalah orang Jogja, nggak mungkin, kejauhan gitu ya. Kita naik pesawat aja berjam-jam baru sampai ke sana. Ya, nyebrangin Samudra Hindia dulu, nyebrangin Laut Merah dulu gitu ya. Lama sekali. Berapa jam itu? Ya, kelamaan gitu ya. Nggak mungkin kita jadi ketua DKM Masjidil Aqsa itu nggak mungkin gitu ya. Pastilah ketua DKM-nya, pengurus DKM-nya adalah orang-orang Palestina. Maka orang Palestina itu harus survive. Ya, nggak boleh mereka ditindas gitu ya. Tapi dengan mengatakan Palestina bukan berarti hanya orang Islam doang. Ya, nah, dari dulu juga Palestina tuh nggak sama seperti Mekah dan Madinah gitu ya. Dari dulu Palestina tidak diharamkan bagi orang kafir. Ya, jadi kita memerangi mereka bukan karena mereka Yahudi. Kemarin-kemarin ada aksi bela Palestina di New York, di Eropa, banyak orang Yahudi ikutan dan nggak dimusuhi, nggak diusir, ya fine-fine aja gitu. Ya, karena memang Zionisme ini sebuah ideologi yang berada di dalam agama Yahudi. Ya, Zionisme ini ideologi yang lain lagi, gitu ya. Jadi bukan agama. Ya, bahkan sebagian besar orang Zionis itu sekuler sebenarnya. Ya. Nah kemudian kalau kita tahu sejarah ya, ini klaimnya orang Yahudi ya, bukan orang Yahudi, klaimnya orang Zionis. Kata orang Zionis, kami itu tinggal di Palestina, ya di tanah Palestina karena ya, mereka nggak nyebut Palestina ya. Kami tinggal di tanah ini sekarang karena tanah ini tadinya kosong. It's the land without people for the people without land. Ya, ini tanah kosong nggak ada tuannya. Sementara kami masyarakat nggak punya tanah. Kami terusir dari Eropa. Boleh dong kami tinggal di sini. Itu propaganda mereka. Mereka mempropagandakan bahwa nggak ada Palestina sebelum ada Israel tuh nggak ada. Ya, jadi nggak ada negara Palestina tuh nggak ada, rakyat Palestina tuh nggak ada, orang-orang Arab ini nggak tinggal di sini tadinya. Ya, itu propaganda mereka. Tapi coba teman-teman lihat posisi Syam. Syam itu adalah sebuah negeri yang sekarang tuh terbagi jadi 4 negara. Suriah, Palestina, Jordania, dan Lebanon. Ya, sebenarnya sebagian Irak juga termasuk Syam gitu ya. Nah, posisi Syam kira-kira di situlah. Ya, kira-kira di situ saya nggak bisa garisin persis batasnya mana gitu ya. Itu Syam posisinya tuh, ya. Yang berbatasan dengan Laut Mediterania itu adalah Palestina, itu Gaza di situ tuh ya, lokasinya gitu ya. Nah, teman-teman coba lihat posisi Syam, ya. Sekarang pertanyaan saya, tanpa perlu tahu kita sejarah, cukup lihat aja geografinya seperti ini gitu ya. Kira-kira logis nggak posisi Syam itu negeri Syam itu sepi? Ya, land without people. Ya, padahal dia adalah penghubung dari 3 benua besar, benua Asia, Eropa, dan Afrika. Ya, dengan Afrika berbatasan langsung dengan Mesir, langsung berbatasan daratan dengan daratan. Ya, dengan Asia ya kita lihat dia masuk dalam wilayah Asia, naik ke atas sedikit ketemu Turki, Turki itu udah separuh Eropa, separuh Asia menyebutnya gitu ya. Nah, jadi dia ini sudah perbatasan dari 3 benua. Ya, kemudian keluar dari Laut Mediterania, nanti ketemu Samudra Atlantik. Nyebrang Samudra Atlantik ketemu apa? Benua Amerika. Keluar dari Laut Merah, ketemu apa? Samudra Hindia. Susuri benua Asia, lewat Samudra Hindia, ketemu apa? Ketemu Indonesia, ketemu Asia Tenggara. Ya.
Jadi pertanyaannya sekali lagi, logis nggak kalau Syam itu sepi? Ya. Laut Mediterania coba diperhatikan, Laut Mediterania. Tahu kan Laut Mediterania sebelah mana gitu ya? Itu yang di antara Eropa sama Afrika, itu Laut Mediterania gitu ya. Nah sekarang saya tanya, logis nggak Laut Mediterania itu bagaikan jalan buntu gitu ya, masuk dari selat yang sangat kecil sekali di antara Spanyol dan Maroko ya. Lalu jalan buntu gitu, mentok gitu ya. Mentoknya di mana? Di Syam. Ya, bayangin Laut Mediterania, di situ ada peradaban Mesir kuno, ada peradaban Romawi, peradaban Yunani, peradaban Maroko, Spanyol, Kartago, Libya, ya, dan macam-macam gitu. Segala segala macam peradaban yang sudah pernah besar di masa lampau itu ada di situ, ya. Dan Laut Mediterania itu mentoknya di Syam. Logis nggak kalau Syam itu sepi? Syam itu nggak berpenghuni, ya. Tanpa kita tahu sejarah deh, lihat peta aja, ya, kita tahu Zionis itu bohong. Tidak mungkin Palestina itu kosong, sepi, nggak mungkin. Dan dari dulu pun tidak pernah kosong. Kita tahu Nabi kita Rasulullah SAW berdagang pergi ke Syam. Syam itu nggak pernah kosong, ya, nggak pernah sepi gitu ya, nggak mungkin sepi. itu semua adalah apa, klaim yang tidak masuk akal ya. Ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj misalnya ditanya sama orang ya tentang keadaan Masjid Aqsa kayak gimana ya. Kenapa? Karena ada udah banyak orang di kota Mekah itu yang pernah ke Masjid Aqsa ya. Jadi Masjid Aqsa itu bukan bukan tempat yang sepi, yang nggak ada orangnya gitu ya, lalu boleh diambil begitu saja. Kalau nggak ada orangnya mungkin boleh diambil aja ya. Nah, tapi logis nggak sih gitu? Ya, sementara itu zamannya Nabi ya, zamannya Rasulullah SAW ya. Rasulullah SAW itu 600 tahun setelah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam itu hidup di mana? Di Syam juga, di Palestina. Ya. Di Palestina beliau hidup, kemudian beliau mau dipersekusi sama orang-orang Romawi. Ya, yang mau nangkep dia tuh Romawi, ya. Walaupun diadukannya sama orang-orang Yahudi, ya. Jadi orang Romawi sudah berkuasa di Syam dari dulu juga. Udah lama sekali, ya. Nggak make sense gitu tiba-tiba orang-orang Israel bilang, orang Zionis bilang, saya datang mendirikan negara di sana tahun 48 gara-gara nggak ada orang di situ. Ya boro-boro nggak ada orang. Zaman Nabi juga udah rame. Zaman Nabi Isa juga udah rame. Ya, nggak logis di situ nggak ada orang. Ya. Nah ini udah saya ceritakan sebagiannya tadi ya. Tahun 633 Syam ditaklukkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, 1099 dikuasai oleh pasukan salib, 89 tahun kemudian direbut kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ya. Nah, ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab datang ke Syam, di situ nggak ada orang Yahudi. Kenapa? Karena beberapa tahun sebelum Rasulullah SAW Isra Mi'raj ya, orang-orang Yahudi itu diusir sama orang Romawi. Ya, jadi yang ngusir bukan orang Islam, ya. Justru ketika Umar berkuasa, maka orang Yahudi bisa masuk lagi, ya. Orang Islam nggak pernah ngusir orang lain karena agamanya, ya. Orang Yahudi terusir dari kota Madinah juga gara-gara pengkhianatannya, bukan gara-gara agamanya, ya. Nanti setelah semuanya beres baru keluar aturan Mekah dan Madinah adalah kota suci, ya. Nggak boleh orang kafir masuk. Tapi kita nggak pernah ngusir ketika lagi rame kita usir dari awal karena kamu bukan agama kita gitu. Enggak kayak gitu. Ya. Tahun 1099 gantian ya orang Nasrani yang menguasai Palestina dan ketika itu terjadi banjir darah, orang Islam dibantai ya. Nah, kemudian kembalilah Islam berkuasa di sana oleh generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, kalau teman-teman pernah nonton apa filmnya apa ya? Kingdom of Heaven ya. Kingdom of Heaven ya. Eh, di situ ada adegannya kan, adegan kata-kata yang lumayan akurat gitu ya. Ya, ketika pemimpin orang pemimpin Nasrani itu mengatakan eh Salahuddin itu bilang begini ya kepada pemimpin orang Nasrani gitu ya. Pokoknya kalau kamu keluar dari kota itu saya pastikan semuanya aman. Ya, nggak akan ada yang disakiti, ya. Saya pastikan itu, ya. Tapi kata dia, dulu ketika kami menguasai Palestina, kami bantai semua Yerusalem, kami bantai semuanya. Orang Islam kami bantai. Masa iya kamu mau ngelepasin kami sekarang? Kata Salahuddin, I am not those people. Ya, saya bukan mereka gitu. Ya, saya bukan mereka. Kita berjihad bukan karena dendam. Ya, ketika kita sudah menang, kita nggak melakukan pembantaian massal seperti itu. Ya,
1188 Salahuddin itu kan masih zamannya Daulah Abbasiyah ya. Kemudian masuklah zamannya Daulah Utsmaniyah tahun 1517 sampai 1917 ya. Sebenarnya Daulah Utsmani sampai 1924 ya. Tapi 1917 itu ada kejadian besar, yaitu kejadian Perang Dunia Pertama. Di Perang Dunia Pertama Daulah Utsmani kalah, maka kemudian beberapa daerahnya diambil, dicaplok sama Liga Bangsa-Bangsa, dibagi-bagi ya. Nah, sebelum itu tahun 1897 sampai 1903 orang-orang Zionis berusaha melobi ya. Terjadi Kongres Zionis pertama kali ya di Basel di Swiss ya. Pemimpinnya namanya Theodor Herzl ya. Kemudian mulailah orang-orang Zionis ini minta tanah kepada penguasa-penguasa Eropa. Ya, kenapa? Karena orang Yahudi itu sangat berkuasa, sangat kaya raya, ya, kaya raya. Berkuasa dalam arti politik tidak, ya. Jadi mereka bukan presidennya, bukan rajanya, karena Eropa tuh raja-rajanya Kristen semua. Gak bisa orang Yahudi jadi raja Eropa tuh nggak mungkin, ya. Tapi raja-raja itu kadang-kadang butuh duit. Nah, kalau mereka butuh duit, ngutangnya ke siapa? Ke orang Yahudi. Maka orang Yahudi bisa mengendalikan raja sekalipun. Ya. Nah, kemudian setelah ada Kongres Zionis pertama, mereka sepakat bahwa jadi Zionisme itu adalah ideologi yang mengatakan bahwa orang Yahudi harus kumpul satu negara. Itu intinya. Ya. Negaranya apakah harus di Palestina? Tidak. Dulu nggak berpikir begitu. Pokoknya satu negara. Ya. Nah, pernah juga mereka datang ke Sultan Abdul Hamid II tahun 1901 minta tanah di Palestina tapi ditolak. Ya. Setelah ditolak ngapain? Apakah mereka ngotot? Kalau mereka mengatakan harus di Palestina, mereka akan ngotot terus. Nyatanya enggak. Ya, mereka tidak ngotot ya. Kemudian 1903 ini ada kejadian menarik sekali. Yaitu Inggris menawarkan tanah di Uganda. Ya. Dan itu sempat dipertimbangkan walaupun akhirnya nggak diambil. Ya. Jadi ini buktinya bahwa Zionisme itu adalah sebuah ideologi dalam agama Yahudi, sementara orang Zionis itu sendiri nggak begitu religius. Ya, kalau mereka mau tinggal di tanah Palestina berdasarkan dalil, artinya agama mereka mengatakan di tanah dijanjikan buat kami, kan itu kata mereka gitu kan. Tapi kalau betul-betul mereka yakin bahwa Palestina itu tanah dijanjikan buat mereka, pasti mereka ngotot di situ dan gak akan cari yang lain. Pokoknya mau yang itu. Nah, gitu ya. Kayak kita gitu ya. Mau sholat ngadep mana? Yang ngadep Ka'bah lah, ngadep kiblat gitu. Ka'bah itu kiblat kita gitu ya. Nggak mau ngadep ke tempat lain. Kenapa? Ada dalilnya. Ya, bukan hasil musyawarah, bukan hasil kesepakatan, bukan tergantung mood gitu ya. Ya. Tapi dulu mereka pernah pertimbangkan Uganda, mereka pernah pertimbangkan Rusia, mereka bahkan pernah pertimbangkan Jepang. Ya, beberapa sebagian wilayah Jepang tuh mau diambil karena dulu Jepang sama Rusia, Uni Soviet pernah perang gitu ya. Nah, mereka mau mengusahakan kalau Uni Soviet menang mau gue ambil di tanahnya ya di Jepang gitu ya. Nah, itu maunya mereka. Jadi pokoknya asal ada tanah aja buat orang-orang Yahudi tinggal di sana, ya. Nah, qadarullah tahun 1917 Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Pertama itu 1914 sampai 1918 gitu ya. Di 1917 itu Daulah Utsmaniyah sudah kalah, banyak hutang, kemudian wilayah Jordania dan Palestina diserahkan oleh Liga Bangsa-Bangsa kepada Inggris. Silakan mau diapain. Nah, ketemulah kepentingan Zionis. Orang Zionis mengatakan kalau gitu kami minta yang itu aja. Maka terjadilah deklarasi Balfour tahun 1917 ya. Arthur Balfour namanya, itu Menteri Luar Negeri Inggris, menjamin bahwa Inggris ini punya komitmen membantu mendukung perpindahan orang-orang Yahudi Eropa ke Palestina ya. Setelah itu terjadi perpindahan besar-besaran 1921 sampai 1930-an ya. Kemudian tahun 1939 terjadi Perang Dunia Kedua ya. Setelah Perang Dunia Kedua, orang-orang Yahudi makin yakin bahwa mereka harus pindah dari Eropa ya. Itu hasil dari perbuatan Hitler gitu ya. Gara-gara Hitler mereka makin yakin bahwa mereka harus pindah dari Eropa. Pindahnya kemana ya? Ke Palestina. Nah, jadi 1917 sampai 1945 itu Palestina tuh dijadikan tempat untuk orang-orang Yahudi mengungsi. Ya. Tahun 47 tiba-tiba PBB menawarkan solusi dua negara. Ya, jadi setelah tahun 1920-an sampai 1930-an itu terjadi banyak ketegangan karena banyak pemukim Yahudi yang masuk ya, tiba-tiba orang tinggal di tanah kita gimana sih? Ya, budayanya beda, mungkin ada yang tengil belagu gitu ya, nggak mau peduli sama
warga setempat budayanya gimana, kulturnya, ya berantem lah jadinya. Ya, tapi dulu kerusuhannya sipil, ya. Dan kerusuhan sipil itu tapi penguasanya Inggris. Bisa dipastikan kalau ada keributan antara Muslim sama Yahudi, yang menang pasti Yahudi lah, ya. Ya, karena mereka nggak berpihak sama yang Muslim, gitu ya. Jadi dari dulu kita udah orang Palestina itu sudah diinjak-injak, gitu ya. Dan 1947 karena terjadi banyak keributan, maka PBB menawarkan solusi dua negara. Ya, negara Yahudi satu, negara Islam satu, negara Palestina sama Israel. Kenyataannya sampai sekarang masih dicaplok-caplok terus tanahnya. Ya, ada yang bilang udahlah biarin aja 50-50 ya, sebagian diambil Palestina, sebagian dibagi Israel. Saya jawab telat loh. Kenapa? Karena sekarang 90% wilayah Palestina diambil sama orang Israel. Ya, jadi telat ngomong kayak gitu sekarang. Ya, nyatanya Israel tuh gak pernah peduli. Orang Zionis tuh gak pernah peduli apa kata PBB. Ya, kata PBB bagi dua, nyatanya bukan bagi dua. Ya, atau iya dibagi dua, tapi yang satu 90%, satu cuma 10%. Ya, 118 negara Israel berdiri secara ilegal. Gitu ya. Jadi masalah bukan dimulai dari 48. Ya, itu bagi orang kalau bagi sejarawan tuh males banget itu ya, males menganalisis gitu ya. Tanda-tanda pemalas itu kalau dia bicara Indonesia, bicaranya tahun 45. Padahal sebelum tahun 45 tuh banyak perkembangan yang menarik ya. Ya sebagai contoh tahun 45 kita proklamasi kemerdekaan, kan nggak mungkin tiba-tiba proklamasi aja. Tiba-tiba Soekarno ketemu sama Hatta, kita bikin negara yuk. Negara apa namanya? Indonesia. Caranya gimana? Ini proklamasi tulis gitu ya. Jadi negara kayak gitu. Enggak lah. Ya. Pasti ada ide Indonesia itu udah ada, gagasan tentang Indonesia itu udah harus ada dulu. Kapan gagasan tentang Indonesia ada? Ya. Kalau mulai adanya, nah itu perlu diperdebatkan, perlu dicari lagi gitu ya. Tapi disepakatinya itu di Kongres Pemuda kedua 1928 disepakati tentang gagasan ada sebuah negara namanya Indonesia. Negara bekas jajahan Belanda, kita akan bersatu jadi sebuah negara besar namanya Indonesia. Ya, gagasan kesepakatan itu adanya di Kongres Pemuda kedua. Tapi sebelum-sebelumnya pasti udah ada gagasan sebelumnya. Pasti udah ada yang ngusulin gitu loh. Ya, kita bersatu aja deh. Nah, gitu ya. Jadi gagasan itu semua itu dimulai dari gagasan. Negara pun dimulai dari gagasan. Ya, jangan kira Indonesia itu dari mana sih gagasan Indonesia? Dari wilayahnya Majapahit. Ya, sejarawan akan ketawa gitu ya. Karena kita semua tahu Majapahit nggak pernah persatukan Nusantara. Ya, Majapahit nggak sampai sejauh itu. Ya, bukan, Indonesia itu bukan wilayah Majapahit. Ya, Majapahit itu salah satu kerajaan besar yang pernah hidup di Nusantara, tapi tidak meliputi seluruh wilayah Indonesia sekarang. Ya, apalagi sampai ke Thailand gitu ya, itu lebay banget. Ya, itu lebay banget. Sejarawan tahu itu nggak pernah terjadi. Gitu. Tapi memang itu disebesarkan gitu ya. Memang itu disebesarkan. Ya, bukan, Indonesia itu lahir dari kesepakatan. Ya, lahir dari kesepakatan. Ya, makanya kalau kata sejarawan, kata dosen kami di UI ya, Prof. Anna Hargonggong ya, kata beliau, Indonesia itu lahir dari kesepakatan. Tadinya nggak ada Indonesia. Tadinya tidak ada Indonesia. Ya. Lalu kemudian kita bersepakat bergabung menjadi Indonesia. Maka hargailah kesepakatan itu dan hargai para pembuat kesepakatan. Ya, siapa para pembuat kesepakatan? Warga Pulau Jawa, warga Pulau Sumatera, warga Pulau Kalimantan, Sulawesi. Ya, hargai semuanya. Jangan salah satu saja dihargai, yang lain dianggap nggak penting. Ya, kalau seperti itu, ya maka ada daerah yang tidak kita anggap penting, maka suatu hari mereka akan cabut kesepakatan itu dan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, kita harus ingat Indonesia ini hasil kesepakatan. Ya, nah itu sejarah tuh kayak gitu ya. Jadi jangan cuman berdirinya tahun 48. Jadi kita berdiri aja, kita bicara aja di tahun 48. Enggak, ada gagasan yang bergulir. Ya, disinilah pemuda itu penting. Kenapa? Karena yang kita bicarakan sekarang sebagai gagasan, suatu hari bisa jadi realita. Bisa jadi, ya bisa jadi juga enggak. Ya, kalau kita enggak serius menggarapnya enggak jadi apa-apa. Ya, tapi kalau kita garap ya jadi. Nah, kayak judul kajian pada sore hari ini, peran pemuda dalam mendukung kemerdekaan Palestina, kurang lebihnya gitu ya. Kalau kita gagasan ini kita dukung terus, lama-lama Palestina merdeka beneran. Ya, gagasan, ya. Kok dari gagasan aja bisa ya? Dari gagasan doang ya nggak bisa. Tapi dari gagasan itu kan bergulir jadi aksi nyata. Jadi aksi nyata, lama-lama terjadi sesuatu. Ya, ya kalau cuma gagasan doang, kita pikirin doang ya nggak jadi apa-apa. Ya, tapi kan manusia itu gagasan itu selalu membuat selalu melahirkan langkah-langkah berikutnya. Ya,
Aspek sejarah lain yang kita lupakan adalah hubungan antara Indonesia sama Palestina yang sangat dekat. Ya, tahun 1930 Young Islamic Bond sudah bikin aksi bela Palestina. Siapa sih Young Islamic Bond? Itu adalah organisasi yang dipimpin oleh Haji Agus Salim. Tahu kan Haji Agus Salim siapa? Itu orang besar, gitu ya. Dan JIB ini peserta Kongres Pemuda kedua. 1930 adalah artinya 2 tahun setelah Kongres Pemuda kedua. Setelah Sumpah Pemuda, ya, itu cuma 2 tahun saja. Ya, Indonesia udah ada belum? Belum ada. Ya, jadi sekarang kalau ada orang bilang masalah Palestina itu bukan masalah Indonesia, maka saya katakan sebelum ada Indonesia, kita udah ngurus Palestina. Ya. Ini Indonesia belum ada, tapi kita udah ngurus Palestina. Ya. Dan dari sini kita bisa katakan juga, dulu ketika kita masih dijajah, kita masih bisa bela Palestina. Kenapa sekarang setelah kita merdeka, kita nggak punya waktu ngurus Palestina? Jadi kita lebih hebat apa lebih kerdil daripada leluhur kita? Leluhur kita dulu, zamannya Haji Agus Salim, masih dijajah aja, bisa mikirin negara lain. Sekarang ketika kita sudah merdeka, tiba-tiba kalimatnya udah ngurusin aja urusan negara kita. Kita jadi tambah hebat, jadi tambah mulia, apa tambah kerdil? Kalau menurut saya tambah kerdil. Norak sekali. Ya, bikin malu aja. Kita malu kita sama generasi Haji Agus Salim. Ya, kami dulu makan sekali sehari. Kayak dulu makan nasi pakai garam. Kadang-kadang nggak makan, masih perang juga lawan Belanda. Tapi masih sempat ngurusin Palestina. Ya, sekarang ente kerjanya makan 3 kali sehari, main TikTokan, kuliah pakai Zoom doang, gitu ya. Ya, tapi nggak bela Palestina, ngapain aja hidup? Nah, gitu ya. Ya, hidup itu kan mulia kalau kita ngurusin orang lain. Kalau ngurusin diri sendiri doang mah orang egois. Ya, orang egois yang ngurusin diri sendiri. Ya, nggak akan jadi pahlawan. Orang disebut pahlawan ya karena dia berkorban buat orang lain. Ya. 1938 Indonesia belum ada. Tapi udah ada Kongres Al-Islam di Surabaya yang mengeluarkan 3 resolusi buat Palestina. Resolusinya adalah tanggal 15 April tahun 38 harus kunut nazilah semuanya, ya. Semuanya kunut nazilah buat Palestina. Kemudian kedua, mereka akan galang dana untuk Palestina. 38 loh. Langsung 38 kita lagi susah hidupnya, ya. Kita lagi susah, lagi dijajah. Masih sempat kita ngumpulin dana buat Palestina. Yang poin ketiga, meminta MIAI. MIAI itu dulu sebelum ada Indonesia, sebelum ada MUI, namanya Majelis Islam ala Indonesia. Ya, kumpulan ulama dari berbagai ormas Islam, ya. Meminta MIAI untuk menyampaikan aspirasi agar Inggris batalkan keputusannya untuk bagi 3 wilayah Palestina. Teman-teman merasakan ada yang hebat nggak dari poin ketiga? Ya. Kalau zaman sekarang MUI disuruh ngomong ke Inggris, ya, ngomong ke dubes Inggris gitu misalnya gitu ya. Saya protes kenapa Inggris begini. Itu nggak ada yang aneh. Nggak ada yang aneh. Tapi kalau zaman dulu itu aneh sekali. Kenapa? Ini MIAI, namanya Majelis Islam ala Indonesia. Ya, tidak mengakui Hindia Belanda, tidak mengakui Belanda. Padahal yang berkuasa saat itu secara de jure adalah Belanda. Ya. Tapi kita nggak peduli sama Belanda. Gua mau ngomong sama Inggris. Nah, bayangin gitu ya. Betapa orang Indonesia zaman dulu harga dirinya tinggi sekali. Ya, tinggi sekali harga dirinya gitu ya. Kita dulu belum punya negara, tapi pokoknya gagasan soal Indonesia sudah ada. Dan kami nggak peduli siapa yang berkuasa sekarang. Pokoknya Anda zalim. Anda zolim. Ya, Belanda itu zolim. Nggak punya urusan sama Belanda. Ya, kami mau ngomong sama Inggris. Inggris jangan coba-coba bagi-bagi tanah Palestina. Ya. Masya Allah, saya melihat kalau dibandingkan dengan sikap kita sekarang, ya, sikap kita gitu. Kita tuh maksudnya bangsa Indonesia gitu ya. Kalau pemerintah Indonesia alhamdulillah sampai sekarang masih mendukung Palestina gitu secara formal gitu ya. Tapi seperti saya bilang tadi, perkembangan sekarang kan ada yang dukung Zionis gitu ya. Kok malah makin gak setia pada kebenaran. Ya, makin gak peduli sama kebenaran, hanya peduli pada kekuatan saja. Kalau kayak gitu apa bedanya kita sama Belanda? Ya, sama-sama peduli pada kekuatan saja. Tahun 39 Jaksa Agung Hindia Belanda sampai negur NU karena NU banyak menggalang solidaritas untuk Palestina. NU itu yang paling semangat galang solidaritas untuk Palestina. Ya, dulu. Ya. Tahun 45 ya, Palestina juga dukung Indonesia, bahkan Mufti Palestina pada saat itu jadi anggota dari panitia pendukung kemerdekaan Indonesia di Kairo, di Mesir. Ya. Tahun 47 RRI Jogja menyiarkan sikap Indonesia yang menentang pembagian Palestina. Tahun 47 tanggal 3 Oktober. Bagi orang, kalau orang sejarah,
orang sejarawan gitu ya, pasti akan curiga, akan bukan curiga, akan berpikir 3 Oktober 47. Ada yang menarik nggak dari tanggal itu? Ya, tahun itu, bulan itu, ya. Di tahun 47, ya, setelah bulan Juli kalau saya nggak salah ingat ya, Juli Agustus itu adalah agresi militer Belanda pertama. Indonesia tuh lagi dibombardir hancur-hancuran sama Belanda. Ya. Makanya RRI Jogja, kenapa? Karena ibu kota sudah pindah ke sana. Ya, saking kuatnya serangan Belanda, maka kita sampai pindah presiden kabinet semuanya di Jogja. Sampai agresi militer Belanda kedua. Ya, itu semuanya di Jogja. Indonesia itu dibombardir habis-habisan sama Belanda karena Belanda ingin merebut kembali tanah kita. Ya, tapi kita sempet-sempetnya bela Palestina. Kalau sekarang kita nggak bela Palestina, kita mau ngomong apa ke nenek moyang kita? Nah, ini kembali kepada pembicaraan kita di awal, ada 3 masalah yang bikin kita jadi tidak bela Palestina. Pertama, masalah kita adalah tidak paham sejarah. Ya, baik sejarah bahwa Palestina itu adalah masalah penjajahan. Yang kedua, sejarah hubungan antara Indonesia sama Palestina. Kita lupa Palestina itu adalah sahabat akrab kita, ya, saudara dekat kita. Ya, dan kita sudah merdeka, mereka belum. Gitu ya. Dan kita dijajah, mereka juga dijajah. Jadi harusnya kita Indonesia itu paling mengerti rasanya jadi Palestina. Yang kedua, kesalahpahaman dalam memahami agama. Ya, jadi kita kira Masjid Aqsa itu nggak penting. Ya, ada lagi kemarin nanya ke saya, kalau Palestina merdeka berarti kiamat dong Ustaz. Yakin banget sih sekarang ini konflik akhir zaman. Ya, teman-teman kira Palestina itu konflik baru sekarang. Kan dulu pernah dikuasai pasukan salib. Ya, dulu pernah dikuasai pasukan salib. Memangnya ramalan tentang akhir zaman itu baru muncul sekarang. Dulu juga pernah. Dan ternyata setelah perang salib 1000 tahun lebih dari perang salib, ternyata belum kiamat juga kan? Ya, sekarang ini terlalu banyak kajian akhir zaman sehingga orang terasa yakin banget bentar lagi kiamat. Ya, bahwa kiamat makin dekat itu benar, nggak mungkin nggak. Ya, pasti makin dekat, nggak mungkin makin jauh kan? Ya, tapi kata siapa sih sekarang ini konflik akhir zaman? Belum tentu. Belum tentu. Tanda-tandanya mirip Ustaz, Palestina dijajah. Lah dulu juga dijajah sama pasukan salib. Ya, ternyata Islam masih menang kok. Ya, jadi jangan salah paham. Ya, jangan salah paham. Yang kedua salah paham soal agama apalagi. Kalau Palestina merdeka nanti kiamat. Memang tugas kita mengundur-undur kiamat. Kalau kiamat ya kiamat aja. Ya, yang takut sama kiamat orang kafir. Kenapa orang Islam jadi takut sama kiamat? Aneh, ya, aneh sekali ya. Banyak kajian akhir zaman, tapi ternyata tidak membuat orang Islam paham bagaimana menyikapi akhir zaman. Itu yang saya sesalkan. Gitu. Sekarang malah orang jadi takut gara-gara kajian akhir zaman. Ya, takut sekarang ini fase yang sangat berbahaya, fase di mana umat Islam ditindas. Ya, umat Islam ditindas bukan sekarang aja. Kalau teman-teman hidup jadi orang Islam di Andalusia, di Spanyol, sekitar tahun 1429 gitu ya, 1400-an lah, 1400-an gitu ya. Teman-teman mungkin akan mengira udah mau kiamat. Kenapa? Kok umat muslim kok hancur kayak begini ya, diinjek-injek kayak begini, dibantai kayak begini, rasanya udah mau kiamat. Ternyata belum kan? Ya. Kalau teman-teman tinggal di Myanmar jadi orang Rohingya, barangkali teman-teman akan mengira udah mau kiamat nih. Tapi orang Rohingya itu udah dipersekusi di tahun 70-an loh. Ya. Jadi bisa aja dulu ada yang berpikir kayaknya udah mau kiamat nih tahun 70-an, bentar lagi mau kiamat. Ternyata sampai 2021 belum kiamat juga kan. Bukan tugas kita mikirin kapan kiamat. Kalaupun Anda yakin bentar lagi kiamat, persiapkan diri dengan amal-amal yang baik. Bukan dihitung-hitung. Wah, kira-kira tahun segini amal Palestina merdeka Ustaz. Emang perlu dihitung? Orang Palestina aja nggak ada yang hitung. Ngapain dihitung? Ya berjuanglah. Ya. Emang kita tunggu-tunggu jadwal ya. Nanti kalau udah jadwalnya pasti merdeka. Iya benar. Kalau Allah bilang jadwalnya Palestina merdeka tahun sekian, maka pasti merdeka. Ya. Tapi kan di dunia itu ada prosesnya, merdeka itu ada prosesnya. Ya. Ada yang memperjuangkan sehingga jadi merdeka. Nanti kalau setelah merdeka, ternyata kontribusi kita apa? Saya kan yang hitung-hitung. Ya elah yang hitung-hitung gitu ya. Yang dapat pahala yang berjuang. Yang hitung-hitung gak dapat pahala. Ya, paling pahalanya selamat aja gitu ya. Selamat ya hitungan Anda benar. Benar ya ternyata tahun sekian Palestina merdeka, keren deh lu. Udah aja gitu ya. Sementara yang berjuang udah jadi mati syahid, udah bersama para nabi di akhirat sana gitu ya. Ente cuma dikasih selamat aja. Cakep perhitungannya. Pas gitu ya. Nah, ini tandanya kita nggak paham
agama kita sendiri. Yang terakhir, perang informasi, sementara kita ini minim literasi. Ya, diisukan Hamas itu begini begitu, padahal Hamas sudah dari tahun 87, tapi isunya baru muncul sekarang. Ya, diisukan begini begitu. Malah ada narasi lagi begini. Ini kan gara-gara Hamas nyerang Tel Aviv, akibatnya Tel Aviv nyerang balik, akibatnya banyak korban sipil dari warga Palestina. Jadi Hamas tuh jadi beban buat Palestina. Yang ngomong gitu orang Indonesia, orang Palestina, orang Gazanya nggak ada yang protes. Ya, banyak orang Palestina ketika anaknya terbunuh ya menangis lah, mereka manusia. Ketika orang tuanya terbunuh, saudaranya terbunuh, mereka menangis lah. Tapi ada nggak mereka bilang, Hamas berhenti dong berjuang? Ya. Emangnya orang Indonesia ketika berjuang dulu, korbannya bukan keluarga mereka. Kita kan perang gerilya. Gerilya itu perangnya di kota, tapi larinya ke hutan. Jadi gerilyawan itu kumpul di hutan. Apakah keluarga mereka kumpul di hutan? Tidak. Keluarga mereka tetap di kampung. Jadi kampung-kampung itu isinya adalah perempuan dan anak-anak. Dan orang Belanda, sadisnya Belanda, kan Belanda penjahat. Belanda kan penjahat, karena Anda setuju nggak penjajah itu penjahat gitu ya? Kalau setuju, maka penjajah itu di mana-mana jahat. Nah, Belanda juga begitu. Mereka ngapain? Mereka mortirlah kampung-kampung untuk menjatuhkan mental para gerilyawan. Gerilyawan itu ada di hutan. Lalu mereka dengar cerita, hah, kampung gua rata dengan tanah. Anak istri gua meninggal. Gitu cara mereka menjatuhkan mental. Tapi anak istrinya sendiri nggak protes. Ya kenapa? Ya inilah harga yang harus dibayar untuk kemerdekaan. Inilah harga mahalnya perjuangan tuh ini. Orang Indonesia sekarang teriak-teriak, ini gara-gara Hamas perang melulu, akibatnya warga Palestina jadi korban. Orang Palestinanya nggak pernah bilang kayak begitu. Orang Palestinanya tahu, inilah harga perjuangan. Sama seperti nenek moyang kita pun tahu, itulah harga dari kemerdekaan. Ya, harga dari kemerdekaan itu kadang-kadang gerilyawannya nggak mati, keluarganya mati semua. Emang itulah harganya. Ya, di mana-mana kemerdekaan itu nggak murah. Ya, makanya dulu nenek moyang kita suka mengatakan apa? Bangsa Indonesia cinta damai, tapi lebih cinta lagi kemerdekaan. Kadang-kadang untuk merdeka itu kita nggak bisa damai. Ya, kadang-kadang untuk merdeka itu kita harus berperang, kita harus berbunuh-bunuhan. Yang penting kita yakin kita di jalan yang benar. Ya, nah, makanya saya sedih sekarang kalau Indonesia narasinya kok kayak nggak pernah dijajah gitu, kayak nggak tahu rasanya dijajah. Ya, tiba-tiba nyuruh Palestina damai saja gitu ya, nyuruh bagi dua gitu ya, malah Palestinanya disalah-salahin, ya, malah Hamasnya disalah-salahin. Ini kayak nggak pernah ngobrol sama kakek neneknya kayaknya gitu ya, nggak pernah ngobrol tentang dulu waktu dijajah kayak apa rasanya gitu ya. Ya tapi itu mungkin juga sih, ya mungkin juga karena apa generasi sekarang nggak lagi kalau kalau zaman saya dulu ya, saya masih kecil dulu, saya ingat banget nenek saya datang pasti yang sesi yang paling seru adalah sesi mendongeng. Ya, bukan mendongeng dalam arti dongeng semua ceritanya, karena cerita tentang waktu kita dijajah Belanda kayak gimana rasanya gitu ya. Cerita-cerita dari kakek nenek kita tuh penting gitu supaya kita tahu eh, apa sejarah itu kan tergantung siapa yang ngelihat ya. Kalau sejarah versi akademisi pasti sejarah besarnya gitu ya. Kota Jakarta dibombardir tahun sekian, presiden kabinetnya lari ke Jogja tahun sekian ya. Tapi bagaimana penjelasan dari orang pertama yang mengalaminya. Nah, itu lebih seru lagi barangkali. Ya bukan lagi dari mata presiden dan kabinetnya ya, tapi dari mata seseorang yang nggak tahu menahu, ya nggak pernah kenal sama presiden, tapi tiba-tiba rumahnya dibombardir, ya dan dia nggak pernah marah sama presiden. Dia tahu kok ini memang perjuangan bangsa Indonesia, keluarga saya jadi korban, inilah harganya. Nah gitu ya, itu menarik sekali ya. Sayang sekali sekarang kita udah lupa sama hal seperti itu ya, kita lupa bahwa kebenaran itu lebih penting daripada kekuatan ya. Kekuatan ya yang kuat itu bisa jadi menang, tapi menangnya sementara ya, menangnya sementara, suatu saat jatuh juga kok. Ya, suatu saat jatuh juga. Sama kayak Hitler juga dulu sangat dijaya, akhirnya jatuh juga. Mussolini berjaya, jatuh juga. Siapa sih yang gak jatuh? Suatu saat akan jatuh juga. Ya, insya Allah. Saya cukup sampai sini dulu. Saya kembalikan pada moderator. Fadal. Masya Allah, terima kasih atas pemaparan materi dari Ustadz Akmal Syafril ya. Kemudian kita mungkin langsung saja masuk ke sesi tanya jawab nih Ustadz. Sebelum masuk sesi tanya jawab, saya ingin membacakan peraturan di sesi tanya jawab ini.
Adapun yang ingin bertanya dimohon untuk mengirimkan chat izin bertanya terlebih dahulu. Peserta hanya boleh bertanya setelah dipersilakan oleh moderator. Apabila sudah dipersilakan, peserta dapat bertanya lewat kolom chat ataupun langsung dengan menyalakan mikrofon. Baik, kepada peserta mungkin dipersilakan bila ada yang ingin bertanya. Baik, kepada Saudara Ridwan Fatur Rahman, dipersilakan. Baik, jazakumullah khairan kepada Mas Yis dan juga Ustadz Mal Syafril atas penyampaian materinya. Saya izin bertanya Ustadz tadi yang terkait kondisi saat ini di Palestina dan ada penjajahan dari tentara Israel itu kan ada banyak fitnah-fitnah atau mungkin isu-isu negatif yang malah justru itu tertuju kepada bagian atau pihak yang tertindas. Mungkin saat ini kan pihak Palestina kan sedang tertindas. Nah mungkin ada nggak sih semacam kondisi yang sama pada saat sejarah Indonesia dulu, ketika mungkin ada pihak-pihak Indonesia yang saat itu sedang tertindas, kemudian hal itu malah menjadi sebuah perbincangan dan menjadi fitnah atau isu-isu negatif kepada orang-orang yang tertindas itu. Dan mungkin adakah jawaban yang bisa menjadi sebuah menjadi sebuah keyakinan atau memberikan keyakinan kepada orang-orang yang masih memiliki isu-isu negatif khususnya kepada saudara-saudara kita yang di Palestina saat ini sedang tertindas. Mungkin itu aja dari saya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau isu kan berkembang ya. Isu itu berkembang. Jadi saya rasa nggak ada satu jawaban yang bisa menjawab semua isu, apalagi isu yang belum muncul. Ya kita nggak tahu nanti berikutnya tahun 2000 kan ini setiap tahun ada bentrokan di Palestina kan, ada bentrokan besarnya itu kan setiap tahun ada aja gitu kan ya. Nanti kalau ada isu baru, apakah kita harus menyediakan jawaban yang baru lagi gitu ya? Bisa jadi begitu. Ya, tapi yang pasti ya, kenapa sih orang belajar sejarah? Ya, kenapa orang belajar sejarah? Nggak mesti jadi sejarawan loh untuk belajar sejarah gitu ya. Ini yang perlu diketahui bersama. Kita semua peduli sama sejarah kok. Kita semua peduli sama sejarah. Banyak ya orang yang tidak menyadari, kayak di iklan di YouTube ya, banyak ribuan orang tidak menyadari gitu ya. Jutaan orang tidak menyadari gitu ya, bahwa sejarah itu dekat dengan apa coba? Sejarah itu dekat dengan filsafat. Sejarah itu dekat dengan filsafat. Makanya kalau di kampus kami, kalau saya lagi kuliah di UI di jurusan ilmu sejarah di S3-nya gitu ya. Sejarah itu satu fakultas dengan filsafat. Kenapa? Sejarah itu bahkan lebih kuat daripada filsafat. Ya, karena sejarah yang membentuk filsafat. Kenapa orang berfilsafat? Bagaimana orang berfilsafat dengan memperhatikan sejarah? Ya, contohnya apa? Contohnya nih, misalnya orang berfilosofi. Filosofi saya adalah manjada wajada. Nah, misalnya gitu. Kita filosofi itu kan filsafat ya. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapatkan hasilnya, mendapatkan hasil dari upayanya gitu ya. Siapa yang bersungguh-sungguh akan dapat hasilnya. Tahu dari mana? Filosofi itu muncul dari mana? Ya dari sejarah. Karena saya lihat orang-orang kalau berusaha sungguh-sungguh, dialah yang berhasil. Ya, dan bukan dua orang yang kayak begitu, tapi banyak. Semua orang sukses itu adalah orang yang berusaha. Maka keluarlah filsafat manjada wajada. Ya, jadi filsafat itu muncul dari sejarah. Ya, orang nggak bikin prinsip begitu saja, lalu padahal nggak pernah terjadi dalam sejarah, nggak pernah. Ya, nah sejarah itu dekat dengan filsafat. Ya, jadi oleh karena itu orang Israel pun ya, orang-orang Zionis itu ketika mereka sekarang berkuasa, mereka berjuang lewat sejarah. Mereka berusaha menghapus sejarah Palestina. Ya, seperti saya bilang tadi, mereka bilang dulu ini tanah tidak bertuan gitu ya. Ini tanah tidak bertuan. Mereka hapus sejarah. Sekarang itu kan lagi zamannya online course ya. Online courses kursus online ya. Sebelum pandemi pun udah rame nih kursus online gitu ya. Saya ikut beberapa di antaranya. Saya perhatikan Universitas Tel Aviv, saya nggak ikut yang Tel Aviv tapi ya. Tel Aviv itu hampir semuanya bahasan sejarah. Ya. Karena sejarah itulah yang membantu mereka mengklaim tanah Palestina. Sejarah itu yang membuat mereka bisa mengklaim bahwa mereka adalah penerusnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, mereka bisa meyakinkan orang bahwa di situ ada Haikal Sulaiman. Sejarah, ya. Nah, jadi kalau menurut saya yang penting itu sekarang kita kuasai sejarahnya. Supaya mereka nanti munculin isu baru, insya Allah kalau kita tahu sejarahnya ya,
Walaupun isunya kita belum tahu sekarang, nanti ada isu baru lagi gitu ya, tapi kita bisa jawab. Ya kayak tadi gitu ya, narasumbernya Deddy Corbuzier bilang, "Ini kasusnya udah lama ya Mas, dari tahun 48, nggak ketemu lagi solusinya." Bisa gue jawab tuh. Nah gitu ya. Kenapa gue bisa jawab? Karena gue tahu masalahnya bukan 1948, 1917 ya. Kemudian dia bilang udah terlalu lama jadi nggak usah diperdebatkan lagi. Indonesia dulu 300 tahun dijajah masih pengen merdeka, masih ingat rasanya merdeka, dan kita masih pengen kembali merdeka. Maka orang Palestina juga pasti masih ingat rasanya jadi bangsa yang berdaulat ya sampai sekarang gitu ya. Nah, itu yang penting kita tahu sejarahnya dulu. Jadi kita bisa membantah. Kalau kita nggak tahu sejarah, nah itu yang repot. Ya, itu yang repot. Sekarang ada isu soal Hamas macam-macam, semua orang percaya saja gitu ya. Dia bilang itu kan Hamas, bukan Palestina, ya. Anda lupa, Hamas itu dipilih 60% rakyat Palestina. Termasuk rakyat yang tepi barat juga dulu milih Hamas kebanyakan. Ya, tapi kemudian kekuatan Hamas diisolir di Gaza. Kita perlu tahu sejarah. Kalau kita tahu sejarahnya, ya sejarah itu kan nggak mesti selalu sampai ke detail-detail amat gitu ya. Tapi kita tahu garis besarnya, nah kita akan bisa bantah yang kayak begini-begini. Ya, penyelewengan penyelewengan isu-isu kayak begini gitu ya. Nah, itulah ya. Jadi kenapa sejarah itu penting? Karena kalau kita udah pegang bukti sejarah, kalau kita udah pegang fakta sejarah, yang lain mampet gitu, nggak bisa berbuat apa-apa lagi gitu ya. Filsafat pun harus berubah. Kalau sejarah tuh tidak demikian gitu ya. Karena sejarah yang bentuk filsafat. Sejarah itu fakta keras bahwa ini pernah terjadi, ini nggak bisa dibantah. Kecuali ente bisa buktikan bahwa bukan itu yang terjadi. Nah gitu ya, baru kita bisa debat. Tapi selama kita buktikan ini loh yang terjadi, kesimpulan ente salah. Nah gitu ya. Kesimpulan itu nggak mungkin kesimpulannya yang menang ya. Pasti faktanya sejarah itu yang menang. Ya, itu dulu ya. Itu harus kita kuasai. Betul. Sekali lagi nggak perlu jadi sejarah, nggak mesti jadi sejarawan ya untuk tahu sejarah. Baik, jazakumullah Ustaz atas jawabannya. Sangat menjawab sekali. Mungkin kepada moderator saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Ustaz Akmal Syafril atas jawabannya. Masya Allah teman-teman. Dari jawaban tersebut kita makin tahu ya teman-teman, concern kita terhadap Palestina itu di bagian mananya. Kemudian berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 5.17 sore teman-teman, mungkin acara kita akan dilanjutkan pada sesi yang selanjutnya teman-teman, yaitu sesi penutupan. Mungkin kepada panitia sesi dokumentasi bisa membantu untuk mendokumentasi acara ini. Ya mungkin bisa minta tolong dibantu hitung ya MC. Baik. Sebenarnya teman-teman bisa on cam nih. Saya tunggu sekitar 1 menit teman-teman untuk on cam. Baik, karena teman-teman sudah banyak yang on cam, mungkin sesi dokumentasi bisa kita mulai teman-teman. Akan saya pandu. Teman-teman harap berpose dan ditahan ya teman-teman, karena ada 2 slide di sini. Baik, untuk slide pertama siap. 1, 2, 3. Oke. Kemudian untuk slide kedua 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih teman-teman atas partisipasinya di sesi dokumentasi ini. Dan yang selanjutnya ialah penutup ya teman-teman. Nah, sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan beberapa inti dari kajian kita hari ini ya teman-teman. Nah, intinya sebelum berperan, yang paling penting bagi kita itu adalah pengetahuan ya teman-teman. Itu menjadi senjata utama kita dalam berperan. Dan dalam kajian ini juga kita diingatkan bahwa yang menang bukan selalu yang benar ya teman-teman. Dan kita selalu harus menjadi pribadi yang bukan berada di pihak yang menang atau follow where the wind flow. Namun pada akhirnya kebenaran itu akan tetap menang. Kemudian mengapa Palestina itu penting bagi kita umat muslim ya teman-teman? Karena di sana ada Masjidil Aqsa. Karena basis dakwah kita itu ada di Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Juga
memuliakan keduanya adalah bukti keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Mungkin itu saja dari saya teman-teman. Saya selaku MC, mohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah ingin hadir dan berpartisipasi di acara ini. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustadz atas Jazakumullah ilmu Ustaz materinya. atas ilmunya. Iya. Pamit dulu ya. Assalamualaikum. Ye, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.